Kalau dari sisi volume memang Twitter yang paling ramai. Saat ini data yang kami kumpulkan, kami amati di media sosial dari tanggal 6. Jadi sehari sebelum pengumuman ya, Pengumuman ya, oke. sampai tadi siang, tanggal 17. Nah, kalau dilihat percakapannya memang kelihatan sekali Twitter itu volume percakapannya tinggi sekali, 32.000 percakapan lebih di Twitter. Ini hanya sampel saja. Lalu selain itu, yang menarik adalah dia tidak hanya terjadi di Twitter pembahasannya, tetapi kanal yang tinggi setelah Twitter di media sosial itu adalah YouTube. Dan yang tidak saya sangka sebenarnya ada juga dibahas di Thread. Jarang sekali Thread ini membahas isu-isu yang sifatnya politik atau sifat-sifat biasanya seperti berhubungan dengan kriminalitas apa segala macam itu. Oke, saya ingin dalamin di situ, Mas Nova. Jadi artinya mengapa kemudian warga Thread yang biasanya membahas hal lain gitu, kali ini membahas politik? Apakah memang sudah terlalu panjang kasus ini, atau kemudian ada hal apa yang membuat warga Thread, oke, kita akan bahas gitu? Pertama memang durasi isu ini sudah hampir 1 tahun sepertinya ya, sudah hampir 1 tahun. Jadi perbincangan tidak lagi hanya terbatas di kanal-kanal tertentu saja. Ini sudah melompat ke semua kanal. Lalu yang kedua, memang belakangan ini percakapannya semakin meninggi gitu dengan beberapa event yang saya kira cukup menarik untuk diikuti. Apa yang menjadi contohan artinya? Pada tanggal 7 dan pada tanggal 13 kemarin. Nah, 2 event itu yang kemudian menjadi magnet percakapan di media sosial. Orang menunggu apa sih yang sebenarnya terjadi. Orang kemudian mengantisipasi jangan-jangan sebenarnya seperti ini yang terjadi. Di Thread juga seperti itu. Kebanyakan teman-teman di Thread itu kemudian mengcapture pembahasan, mengcapture pemberitaan, lalu memberikan narasi-narasi yang baru. Bagi ini ya, kasus ini begitu ya. Mas, ini yang jarang sekali kita temui dalam pembahasan kita di beberapa minggu terakhir, ada kanal YouTube yang kemudian ini tercapture 77,9 hampir 78. Mengapa YouTube juga menjadi ruang diskusi pula? Artinya begini, ketika kita bicara Thread, Instagram, Twitter, itu kan semua kanal ketika orang menyuarakan. Betul. YouTube itu tempat menyuarakan atau orang menambah informasi sekarang? Dua-duanya sih Bram ya. Menambah informasi itu betul. YouTuber kemudian memberikan semacam komentar terhadap apa yang terjadi selama 1 tahun ini. Mereka ada banyak sekali yang memberikan kronologi gitu ya, memberikan kronologi timeline-nya. Iya, timeline-nya, lalu berbagai macam kejanggalan-kejanggalan baik yang pro pada Pak Jokowi maupun yang pro pada Pak Roy CS gitu, memberikan hal seperti itu, memberikan komentar. Itu pertama. Lalu yang kedua, mereka juga langsung memberikan kebanyakan YouTube itu sebenarnya isinya short. Jadi potongan-potongan wawancara, potongan-potongan podcast itu kemudian diangkat lagi, diberikan narasi-narasi baru. Nah, potongan-potongan itu kan cuma pendek-pendek saja, cuma beberapa detik saja gitu ya. Itu yang lebih banyak dikonsumsi oleh media sosial. Dari sebanyak ini media sosial, sebetulnya apa narasi dominan yang sebetulnya bisa kita baca? Narasi dominannya dari netizen, apa yang kemudian menjadi perhatian, respon mereka itu apa yang paling besar? Ada beberapa sih ya. Yang paling kentara sebenarnya akan berjalan kemana, akan sampai di mana kasus ini, akankah sampai ke pengadilan atau tidak. Lalu yang berikutnya juga adalah apakah Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya baik di pengadilan atau tidak di pengadilan kayak gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak dibahas oleh publik tuh. Akan sampai kemana sih? Karena sudah hampir 1 tahun gitu. Orang mulai jenuh juga saya kira. Atau sebetulnya pembacaan seperti fan teori, mencoba melogikakan itu muncul logika-logika itu? Itu sudah muncul dari awal. Berbagai macam kejanggalan, berbagai macam kebersetujuan publik terhadap narasi, terhadap argumentasi yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo maupun kubu Pak Jokowi, itu banyak yang dibahas kok. Argumentasi-argumentasinya apakah koheren
apakah argumentasinya masuk akal kayak gitu. Itu banyak kok dibahas di publik dan itu berlangsung selama 1 tahun kan, hampir 1 tahun kan. Baik, ini menjadi salah satu isu yang memang cukup panjang dan rasanya cukup sangat menarik perhatian.